Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nanda Putri, BP008 dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi. Adapun latar belakang dari asuransi adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang memberikan kompensasi dalam hal terjadi kejadian yang tidak diinginkan atau risiko tertentu yang terjadi pada individu atau aset mereka. Tujuan dari laporan ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang lembaga keuangan non-bank bagian asuransi. Adapun pengertian dari asuransi atau insurance berasal dari kata assurance yang berarti jaminan atau perlindungan. Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung, perusahaan asuransi, dan tertanggung, atau individu atau badan usaha. Tujuan dan fungsi dari asuransi adalah tujuannya sebagai pengalihan risiko, yang kedua pengganti kerugian, yang ketiga membayar santunan, yang keempat menanggung kesejahteraan anggota. Selain 4 tujuan di atas, adapun 3 fungsi dari asuransi, yaitu yang pertama mengalihkan risiko, yang kedua menghimpun dana, dan yang ketiga menyeimbangkan premi. Asuransi memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, premi asuransi. Premi asuransi itu ialah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Yang kedua ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen yang sah mengatur tentang perjanjian asuransi. Yang ketiga ada klaim asuransi. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Klasifikasi asuransi yang pertama berdasarkan pengelolaan dana. Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang kedua berdasarkan tujuan operasional. Yang pertama ada asuransi komersial, yang kedua ada asuransi sosial. Kemudian yang ketiga berdasarkan jenis asuransi. Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada asuransi jiwa, dan kedua ada asuransi umum. Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia itu ada yang pertama asuransi jiwa, kedua asuransi kesehatan, 3 asuransi kendaraan, 4 asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi pendidikan, asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi kelautan, dan yang terakhir asuransi perjalanan. Adapun lembaga asuransi dan perbandingannya di Indonesia. Lembaga asuransi yang ada di Indonesia, yang pertama ada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Mereka menawarkan berbagai produk asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa tradisional dan unit link. Yang kedua ada PT Prudential Life Assurance Indonesia. Prudential Indonesia memiliki reputasi yang baik dalam memberikan layanan pelanggan dan solusi keuangan yang komprehensif. Dan yang ketiga ada PT Asuransi Astra. Mereka menawarkan berbagai produk asuransi umum, termasuk asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kesehatan, dan juga asuransi tanggung gugat. Yang keempat ada PT Aksa Mandiri Financial Service. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Aksa Mandiri dikenal dengan kombinasi pengalaman global dan pemahaman lokal yang kuat. Yang kelima ada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT ini menawarkan berbagai produk asuransi jiwa dan unit link. Allianz Life Indonesia dikenal dengan keunggulan dalam manajemen risiko dan inovasi produknya. Adapun perbandingan antar lembaga, perbandingannya berdasarkan beberapa faktor. Faktor yang pertama itu produk dan jangkauan. Manulife Indonesia menawarkan produk asuransi jiwa dan unit link dengan fokus pada perlindungan jiwa dan investasi jangka panjang. Prudential Indonesia menawarkan berbagai produk asuransi jiwa dan investasi, termasuk asuransi jiwa tradisional dan unit link dengan berbagai opsi perlindungan dan investasi. Asuransi Astra menawarkan berbagai produk asuransi,
termasuk asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kesehatan, dan juga asuransi tanggung gugat. Aksa Mandiri menawarkan produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum, dan kombinasi layanan keuangan dari Aksa dan Bank Mandiri. Allianz Life Indonesia menawarkan produk asuransi jiwa dan unit link dengan penekanan pada manajemen risiko dan inovasi produk. Berdasarkan reputasi dan keandalannya, Manulife Indonesia dikenal dengan inovasi produk dan layanan pelangganan yang baik. Prudential Indonesia memiliki reputasi yang baik dalam memberi solusi keuangan dan layanan pelanggan yang komprehensif. Asuransi Astra dikenal dengan keandalan dalam menangani klaim, asuransi, dan reputasi yang kuat sebagai bagian dari grup Astra. Aksa Mandiri, kombinasi antara keunggulan global Aksa dan kekuatan lokal Bank Mandiri. Allianz Life Indonesia terkenal dengan keunggulan dalam manajemen risiko dan solusi perlindungan yang komprehensif. Yang ketiga, berdasarkan jaringan dan aksesibilitas. Manulife Indonesia memiliki jaringan agen yang luas dan dapat diakses secara nasional. Prudential Indonesia memiliki jaringan agen yang luas dan kantor cabang di berbagai daerah. Asuransi Astra, jaringan agen yang sangat luas dan dapat diakses melalui kantor cabang Astra. Aksa Mandiri dapat diakses melalui jaringan Bank Mandiri dan agen asuransi Aksa. Allianz Life Indonesia memiliki jaringan agen yang luas dan dapat diakses melalui kantor cabang Allianz. Dari perbandingan tersebut adalah bersifat umum dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, sebaiknya tetap dilakukan penelitian lebih lanjut dan membandingkan produk, layanan, dan kebijakan masing-masing dari asuransi. Kesimpulannya, lembaga keuangan non-bank bagian asuransi telah berhasil mengembangkan berbagai produk dan layanan asuransi yang inovatif, sehingga memberikan perlindungan yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh lembaga asuransi ini meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi properti, dan asuransi perjalanan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.